Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita masih melanjutkan pelajaran atau kajian terhadap surat yang ke-77, yaitu surah Al-Mursalat, yang sudah dibaca dan diterangkan sampai dengan ayat yang ke-7, di mana pada 7 ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, demi yang diutus dengan membawa kebaikan. Fal asfifati asfa, demi yang bertiup dengan kencang, dengan sebenar-benar tiupan yang kencang, atau demi yang terbang dengan sebenar-benar terbang. Wan nasyirati nasra, demi yang menyebarkan dengan sebenar-benar menyebarkan. Kalau angin menyebarkan rahmat Allah, kalau malaikat menyebarkan wahyu Allah. Fal fariqati farqa, lalu demi yang membedakan dengan sebenar-benar membedakan, yaitu yang dibawa oleh malaikat berupa wahyu Allah adalah wahyu yang dengan wahyu itu manusia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Fal mulkiyati dzikra, lalu demi yang memberikan peringatan, yakni demi para malaikat atau demi para nabi yang memberikan peringatan kepada manusia atau kepada umatnya para nabi. Udron, peringatan itu sebagai alasan, atau nudron, sebagai ancaman peringatan. Ya, jadi ayat Al-Qur'an itu sebagai ancaman atau sebagai peringatan. Lalu ditutup dengan kalimat pada ayat yang ke-7, innama tu'aduna lawaqi, innama sesungguhnya, tu'aduna yang dijanjikan kepada kalian, lawaqi'un pasti terjadi, sungguh terjadi. Yang dimaksud dengan yang dijanjikan kepada kalian pasti terjadi adalah hari kiamat. Hari kiamat itu pasti terjadi walaupun ada manusia yang tidak percaya bahwa akan ada hari kiamat. Ya, dulu di zaman Nabi, nggak tahu sama sekarang masih ada enggak manusia yang masih berkeyakinan bahwa hari kiamat itu tidak ada. Itu kan cerita orang-orang dulu. Saya belum pernah ketemu lagi manusia seperti itu yang tidak percaya hari kiamat. Apa masih ada apa enggak saya enggak tahu. Ya. Terus Allah berfirman pada ayat yang ke-8, 9, 10, 11 ya, dan seterusnya. Fa idzan nujumu tumisat, fa idza, maka hari kiamat itu terjadi ketika an-nujumu, bintang-bintang itu, tumisat, telah dihapus, maksudnya dihilangkan cahayanya, tidak lagi bersinar. Wa idzas sama'u furijat, wa idza, dan ketika as-sama'u, langit itu, furijat, telah dipecah, telah dibelah atau telah pecah. Wa idzal jibalu nusifat, wa idza, dan apabila al-jibalu, gunung-gunung itu, nusifat, telah dihancurkan. Wa idzar rusulu uqitat. Nah, kemarin sore Mas Yandur agak ruwet baca di sini nih ya. Wa idzar rusulu uqitat, gitu ya. Wa idza, dan hari kiamat itu terjadi ketika ar-rusulu, para rasul itu, uqitat, telah dikumpulkan. Uqitat ada yang mengatakan ujmi'at atau jumi'at, ada yang mengatakan ditentukan waktunya. Ditentukan waktunya untuk datang dan menjadi saksi bagi umatnya. Di hari kiamat itu nanti para rasul ditentukan waktunya ya, menjadi saksi.
Li ayyi yaumin ujjilat, untuk hari yang manakah ujjilat, dia diundurkan, dia ditunda atau ditetapkan waktunya. Ya. Kenapa hari kiamat itu tidak terjadi sekarang? Ya karena belum, masih diundur waktunya, nanti sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah Ta'ala saja. Ya, kita lihat dulu dari ayat 8 sampai dengan ayat 12 tafsirnya sekarang ya. Jadi di ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Ini fa idzan nujumu tumisat, maka apabila bintang-bintang itu telah dihapus. Tumisat memang dari kata tomasa. Tomasa itu fi'il majhulnya tumisa. Fi'il madhi majhul. Ya. Maka apabila bintang-bintang itu telah dihapus, maksudnya muhiyya, dihapus, nuruha, nurnya, cahayanya. Itu menurut tafsir Al-Baghawi. Menurut tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud bintang-bintang dihapus itu zahaba dhau'uha, pergi atau hilang cahayanya. Bintangnya ada tapi tidak bercahaya, sehingga ya yang tidak bisa melihat bintang ya nggak bisa, nggak tahu. Lalu para ahli tafsir mengatakan ayat 8 surat Al-Mursalat ini maknanya seperti qaulihi, firman Allah dalam surat At-Takwir ayat 2, wa idzan nujumun kadarat, dan hari kiamat itu akan terjadi ketika bintang-bintang itu ingkadarat, telah jatuh berguguran, ya, jatuh dan tidak bercahaya lagi, atau tidak bercahaya lagi terus jatuh. Mana yang duluan nggak tahu aku. Apakah jatuh dulu terus nggak ada cahayanya, atau cahayanya dipadamkan dulu terus dijatuhkan. Jadi bintang-bintang itu meteor itu loh Pak. Kalau yang bintang kecil itu meteor namanya itu. Yang anak-anak sering nyanyi, bintang kecil di langit yang tinggi amat sugeng. Amat banyak. Ya, jadi kata ahli tafsir Ibnu Katsir mengatakan ayat ini maknanya sama seperti surat At-Takwir ayat 2. Wa idzan nujumun kadarat, wa ka qaulihi, dan sama seperti firman Allah Ta'ala, wa idzal kawakibun tasarat, sama ya dengan surat Al-Infitor ayat 2. Ya, kalau surat Al-Infitor ayat 1 kan idzas sama'u fatarat, apabila langit telah pecah, apabila langit telah terbelah. Saudara tidak akan pernah bisa membayangkan gimana ya langit kok pecah. Ya langit kan atapnya dunia Pak, Bu. Ini masing-masing bangunan ini, masjid ini, rumah-rumah sampean itu ada atapnya. Nah dunia ini atapnya itu langit. Kalau atap rumah aja bisa pecah, langit juga bisa pecah. Tapi yang memecahkan Allah, kita nggak bisa. Ya, idza sama'un fatarat, apabila langit itu telah pecah, wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang itu telah berjatuhan, berhamburan. Ya, kalau di dalam surat ayat yang pertama ini surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, apabila matahari telah digulung, matahari digulung. Masya Allah. Ya, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang telah berjatuhan, berguguran, baru terjadi kiamat. Sekarang matahari masih bersinar. Ya, bintang-bintang masih bersinar, ya belum kiamat. Kiamat kubro, kalau kiamat sughro, kiamat kecil, ya kalau sampean mati itu sampean sudah kiamat itu sudah. Kalau kita mati kita sudah kiamat, mengalami kiamat kecil. Nah, lalu pada ayat yang ketiga, wa idzas sama'u furijat, wa idza, dan ketika as-sama'u, langit itu, furijat. Furijat artinya sukot, terbelah, pecah, dipecah atau dibelah atau terbelah.
Ai yaitu ini menurut tafsir Al-Baghawi, kalau menurut tafsir Ibnu Katsir, ai infatorat wan syaqqat. Furijat ini maknanya sama dengan infatorat, sama dengan insyaqqat. Sama ya. Wa tadallat arja'uha ya. Dan akan menunjukkanlah penjuru-penjurunya, akan tampaklah penjuru-penjurunya. Penjuru-penjuru bumi kelihatan semuanya. Ya. Wahat atrafuha. Ya, dan akan kelihatan juga ujung-ujungnya. Wahata. Ya, akan menghimpit ujung-ujungnya. Jadi saking kelihatan semuanya, seluruh dunia ini kelihatan. Kalau sekarang kita nggak bisa melihat ufuk langit, nggak bisa, ketutupan oleh rumah ini sebelah utara masjid nih, mau lihat kaki langit nggak bisa. Jadi sampai di pinggir pantai ujung Pandaran sana bisa melihat kaki langit. Itu ufuk namanya. Dalam bahasa Arab namanya ufuk. Bahasa Indonesianya kaki langit. Jadi kaki langit sebelah utara, sebelah selatan, timur, barat bisa kita lihat kalau kita di pantai, di lautan. Kalau kita naik kapal, nah itu bisa melihat ufuk itu. Kalau saya malah muntah itu melihat ufuk-ufuk itu. Ya, naik kapal nggak tahan, saya muntah ya, Masya Allah. Jadi memang kelas badan saya nggak bisa. Ora pawaan kata orang Solo, ora pawaan numpak kapal. Ya, saya itu bisa naik pesawat. Jadi kalau bapak pergi saya jangan naik kapal, muntah nanti saya. Kalau bisa beli tiket pesawat, beli saja sudah. Mahal, nggak apa-apa, orang perlu kok. Barang mahal tuh beli boleh, selagi masih ada duitnya dan perlu. Kalau nggak perlu ya jangan. Kalau perlu, walaupun mahal kita beli. Itu ya. Kembali ke sini ya. Wa idza sama'u furijat, dan apabila langit itu telah dibelah. Ya, furijat dalam tafsir ini, tafsir Ibnu Jarir sama. Ai futihat, langit telah dibuka. Wa suqqat, dan telah dibelah. Wa misluhu, dan yang semisalnya dengan ayat ini adalah qauluhu, firman Allah, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dalam surat apa itu? An-Naba ya. Ya aja. Iya toh? Ya. Jadi apa namanya? Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Loh? Wa ja'alna al-laila libasa, 15 berarti ya. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Terus وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُؤْثِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Ayat 24 ya. 19. Nah. Wa futihat, dan dibukalah pada hari kiamat as-sama'u, langit itu, fakanat, maka jadilah langit itu abwaba, berpintu-pintu. Jadi nanti kita akan menyaksikan bahwa langit itu ternyata ada pintunya. Sekarang kita nggak lihat. Nanti di hari kiamat kita lihat. Oh, ternyata ada pintunya ya. Iya, tapi sudah di akhirat sampean. Sudah kiamat. Nah, ini ya, itu kiamat terjadi apabila fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusifat. Nah, ini ayat yang ke-10 ya.
wa idzal jibalu nusifat, wa idza dan apabila al-jibalu gunung-gunung itu nusifat telah dihancurkan. Yang dimaksudkan dengan nusifat ini ada dua makna. Dihancurkan dalam pengertian kuliat, dilepas min amakiniha dari tempat-tempatnya. Gunung Slamet yang ada di Jawa Tengah dilemparkan ke Jawa Timur mungkin begitu. Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur dilemparkan ke Jawa Barat. Gunung Salak atau Gunung Galunggung yang ada di Jawa Barat dilemparkan ke Jawa Tengah misalnya begitu. Atau Gunung Krakatau yang anaknya sekarang lagi mau tumbuh itu, nanti sudah gede itu. Pada waktu kiamat dilemparkan mungkin sampai ke Eropa sana. Masya Allah. Itu baru ada terjadi hari kiamat. Wa idzal jibalu nusifat, dan ketika gunung-gunung telah dihancurkan. Kalau tafsir Al-Baghawi diartikan dilepas dari tempat-tempatnya. Kalau tafsir Ibnu Katsir dia mengartikannya zuhiba biha, dihilangkan dengannya, dihilangkan. Dia dihilangkan. Jadi gunung akan dihilangkan, sudah enggak ada lagi gunung. Itu sama seperti di surat yang kemarin sudah dibaca itu, di surah Al-Haqqah apa ya? Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Ini pada ayat yang ke-13. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Ini juga permulaan hari kiamat, ini dulu yang terjadi. Fa idza maka apabila, ini ayat yang ke-13 ya. Allah berfirman, fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Fa idza maka apabila nufikha telah ditiup fis suri pada sangkakala itu, pada terompetnya malaikat Israfil itu, nafkhatu wahidah, tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama terjadi kiamat. Ya. Terus berikutnya terjadi hari kiamat akan terjadi hal-hal di bawah ini. Wa humilatil ardu, dan akan diangkatlah bumi ini, wal jibalu, dan gunung-gunung itu, bumi itu dan gunung-gunung itu akan diangkat. Bumi diangkat mungkin gempa bumi gitu ya, gempa bumi terus ada bumi yang naik ke atas gitu, seperti seolah-olah ada yang ngangkat gitu. Nah, terus gunungnya lepas dari landasannya. Ya, wa humilatil ardu wal jibal, dan akan diangkatlah bumi dan gunung-gunung itu, fadukkata, lalu keduanya dihancurkan, dakkatan wahidatan, dengan satu kali hancur, dengan sehancur-hancurnya, dengan satu kali benturan saja hancur itu gunung jadi debu. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah. Fayauma idzin, maka pada hari itu, waqa'at, terjadilah al-waqi'ah, hari kiamat yang pasti terjadi. Wansyaqqatis sama, dan pecahlah langit itu, fahiya, maka dia langit itu, yauma idzin, pada hari kiamat itu, wahiyah, lemah. Langit menjadi ciptaan Allah yang lemah. Padahal saat ini ciptaan Allah yang tidak pernah rusak itu ya cuma langit saja. Dan matahari, planet-planet ya, yang semua ada di langit itu. Yang ada di bumi semua sudah pernah rusak semua. Bumi aja pernah rusak kok. Ya. Apalagi yang ada di bumi ini, tumbuh-tumbuhannya, manusianya, rumah-rumahnya, kerajaannya sudah pada rusak semua. Ya, itu kalau nanti di hari kiamat baru langit itu menjadi lemah.
wal malaku ala arjaiha, dan malaikat berada pada penjuru-penjurunya, ya, pada penjuru-penjuru langit. Wa yahmilu arsya rabbik, dan akan memikul ars Tuhanmu, akan memikul singgasana Tuhanmu, fauqahum, di atas mereka, di atas malaikat, yauma idzin, pada hari itu, samaniyah, 8 malaikat. Jadi nanti kita akan menyaksikan Allah datang kemudian bersemayam di atas singgasananya, lalu di singgasana Allah dipikul oleh 8 malaikat. Lalu apa yang terjadi sesudah itu? Nah ini, yauma idzin tu'radun, pada hari itulah kalian semuanya akan dihadapkan kepada Allah, kita semua ini nanti. La takhfa, tidak lagi tersembunyi, tidak akan tersembunyi, minkum, dari kalian, khafiyah, sesuatu yang tersembunyi. Jadi manusia nanti tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan perbuatannya. Kalau di dunia ini manusia masih bisa menyembunyikan perbuatannya. Ya. Lagi geger para politikus itu loh. Lagi pada geger karena apa? Ketua-ketua parpolnya diundang oleh presiden di istana negara. Lalu ada ketum partai yang tidak diundang. Apa yang dibicarakan di sana? Katanya di televisi, kami cuma membicarakan biasa-biasa saja. Tersembunyikan itu. Nanti dibuka itu oleh Allah itu. Apa yang mereka sembunyikan itu. Jadi jangan coba-coba kita sembunyikan. Percuma kita menyembunyikan kejelekan kita, kejahatan kita, percuma. Terbongkar nanti. Jadi kita berlatih menjadi manusia yang jangan suka menyembunyikan sesuatu keburukan atau kejahatan. Ya, kalau kita terlanjur berbuat jahat, bertobat kepada Allah. Berbuat salah, bertobat kepada Allah. Ya. Yauma idzin tu'radun, pada hari itu kalian semua akan dihadapkan kepada Allah. La takhfa minkum khafiyah, tidak lagi akan tersembunyi dari kalian sesuatu apapun yang tersembunyi. Lalu berikutnya akan terjadi pembagian rapot. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang yang diberi kitab catatan amal perbuatannya di tangan kanannya, fayaqul, maka dia akan berkata, ha umqra'u kitabiyah, kemarilah kalian, lihatlah oleh kalian dan bacalah oleh kalian kitabiyah, kitabku ini, rapotku ini. Yang diberi rapot di tangan kanannya langsung dipamerkan, lihat ini rapotku baik, ini nggak ada merahnya, hitam semua atau biru semua ini, aku nggak ada salahnya ini, lihat nih, bangga sekali gitu, ya. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah, mereka yang akan dapat rapot baik, ya. Jadi kita ini tiap hari ditulis loh Pak, amalan kita, omongan kita. Kalau amalan kita baik, omongan kita baik, yang nulis malaikat yang ada sebelah kanan. Hari ini si Sugeng ini berbuat baik, berkata baik. Kalau satu kali saya ngomong salah, ngomong berdosa, oh Sugeng, kamu berkata enggak benar hari ini, kamu berbuat enggak baik kamu. Malaikat sebelah kiri nulis, gitu. Nah, orang yang beriman ketika di dunia dia bilang begini, waktu di akhirat nanti dia akan bilang begini kepada orang-orang yang ada di akhirat sana. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah, ini sesungguhnya aku ini, dzanantu aku yakin, anni bahwa aku mulakin, aku orang yang pasti bertemu, hisabiyah dengan perhitungan amalanku, dengan hisabku. Maka kata Allah, fahuwa, maka dia yang yakin kepada hari pertemuan dengan Allah, yang yakin kepada hari perhitungan amalannya, fi 'ishatir radiyah, berada dalam kehidupan yang meridhokan, yang menyenangkan, yaitu fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. Di surga sana kutufuha daniyah,
buah-buah yang petikan-petikannya, petikan-petikan buah-buah, petikan buah-buahan di sana, daniyah, rendah. Jadi buah-buahan di surga itu kata Rasulullah SAW, nanti orang surga, kalau kita semua masuk surga, ya, kita kepingin makan durian ini. Waktu aku di tempatku dulu dunia itu musim durian datang dari Kasongan, datang dari Ponti, datang dari mana-mana. Aku kepingin durian ya. Aduh, aku kepingin durian. Ngomong gitu aja, langsung datang durian. Seketika itu juga, Pak, dibawa oleh pelayan surga. Atau kalau dia sedang jalan-jalan di taman surga sana, nanti pekerjaan penghuni surga cuma menikmati kesenangan aja. Sudah nggak ada lagi amal-amal, nggak ada. Nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada lagi melihat hilal terus gontok-gontokan, terus mengancam, pemuda ngomong wajahnya bunuh aja ini Muhammadiyah ini. Anggota BRIN itu loh yang mau membunuh orang-orang Muhammadiyah itu loh, yang katanya tidak taat pada pemerintahku, bunuh saja. Ditangkap sekarang dia karena mengadukan ujaran kebencian. Ya, jadi apa namanya? Kata Rasulullah, nanti orang di surga itu kalau dia berjalan, tiba-tiba dia melihat buah kesukaannya waktu dulu. Ini buah kesukaanku ini. Kalau mangga itu ya kira-kira kalau di Jawa sana mangga mana lagi. Di Jawa sana ada mangga namanya mangga mana lagi, Pak. Jadi kalau kita makan, mana lagi? Makan mana lagi itu. Saking manisnya itu. Ya Pak Haryono, di rumah ada enggak, Pak? Ada. Wah, nanti kalau berbuah ya, Pak ya, kirimi ke tempatku satu aja, Pak ya. Enggak mana lagi. Jadi kalau lihat gitu, aku kepengen buah itu. Kalau di dunia kita manjat, Pak. Manjat, nyari tangga dulu. Wah, ini pohonnya tinggi, cari tangga dulu. Kalau nggak bisa dapat tangga, cari juluk. Apa namanya? Senggek, kalau orang Solo bilang senggek. Itu di juluk gini sampai jatuh. Kalau di sana enggak, Pak. Aku kepengen mangga itu, mangganya yang mendekat. Turun gitu, Pak. Masya Allah. Kayak pohon otomatis gitu. Bisa bayangkan enggak itu? Kayak begitu tuh pelayanan Allah kepada penghuni surga itu. Pelayanan yang diberikan oleh Allah untuk memuliakan penghuni surga. Nah, mereka yang akan mendapatkan pelayanan yang terbaik dari Allah di surga nanti adalah mereka yang di dunia ini melayani Allah dengan sebaik-baiknya. Allah itu perlu apa dari kita? Allah menyuruh apa kepada kita? Itu kita jalani. Ya, karena tugas kita ini di dunia cuma untuk beribadah saja. Cari duit itu sambilan saja itu. Kalau sampean hidup nggak pernah ngaji kayak gini, sia-sia sampean hidup. Walaupun sampean berhasil jadi presiden, presiden rugi itu, presiden neraka, nggone neraka. Presiden yang tempatnya di neraka itu. Kalau dia nggak pernah ngaji sampai matinya. Mungkin sekarang nggak ngaji, nanti setelah pensiun dari presiden ngaji, lah beda lagi. Diampuni sama Allah itu ya. Jadi saudara sekalian di sana itu buah-buahnya dekat. Terus Allah bilang kepada penghuni surga, kulu washrabu hani'a, makanlah kalian hai penghuni surga, washrabu dan minumlah kalian hani'an dengan leluasa, dengan senang, dengan enak, dengan mudah, enak, senang, lezat, nyaman, semua arti ada di sini tuh. Terus bima aslaftum, ini semua karena apa yang telah kalian lewati fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang telah lewat. Nah, sampai sini. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, Allah nanti akan bicara kepada manusia-manusia yang beriman yang berhasil meraih surga. Allah akan menyuruh mereka makan dan minum. Kulu washrabu hani'a, makanlah dan minumlah kalian dengan nyaman, dengan enak. Nyaman, enak, sedap, mudah mendapatkannya dan tidak bikin kolesterol naik lagi. Sudah nggak ada kolesterol naik sana, nggak ada. Asam urat naik nggak ada. Nah, di sana nanti nggak ada lagi. Tapi kata Allah, kenikmatan surga yang akan dirasakan oleh orang-orang beriman ini itu bima aslaftum, dengan sebab apa yang kalian telah lalui, telah lewati
fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang telah lewat. Maksudnya hari-hari yang telah lewat ya hari-hari di dunia ini. Ini nanti di akhirat. Ketika kita sudah sampai di akhirat, hari-hari dunia ini kita akan dibilang sebagai hari-hari yang sudah lewat. Nah, sekarang kita belum melewati hari-hari dunia, sedang menjalani hari-hari dunia ini. Makanya mari kita beramal soleh, beriman, beramal soleh, berbuat baik, lakukan yang baik-baik saja, jangan lakukan perbuatan dosa, jangan menipu, jangan berbohong, jangan mencuri, pokoknya jangan jelek-jelek lah. Supaya apa? Nanti kenikmatan ini yang akan didapat. Tapi manusia kan ada yang berbuat baik, tapi ada juga yang berbuat jahat, ya. Nah, ini sekarang Allah bicara tentang orang yang berbuat jahat. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, wa amma, dan adapun man orang yang utiya, dia diberi kitabahu, kitab catatan amal perbuatannya, bishimalihi, di tangan kirinya, fayaqulu, maka dia akan berkata, ya laitani, aduhai inginnya aku, lam uta, tidak usah diberi kitabiyah, kitabku ini. Aduh, aku nggak usah diberi kitab kayak gini lah, apa nih, rapotku merah semua ini. Aduh, nggak usah dikasih ini. Walam adri ma hisabiyah, dan orang-orang itu berkata, walam adri, dan aku tidak mengetahui, ma hisabiyah, apa hisabku ini. Dan mereka tidak tahu yang namanya hisab, perhitungan amal. Ya, lalu dia akan berkata, ya laitaha kanatil qadiyah, ya laitaha, aduhai celakalah, ya, kanat, adalah, al-qadiyah, telah terjadi keputusan ini. Pada Kementerian Agama ayat ke-69 ini di halaman berapa, Pak? Hah? 69 569. Ya. Itu di ayat berapa tadi? Ayat berapa, tak? Nah, ini dia. Ya laitaha kanatil qadiyah, ya laitaha, aduhai inginnya aku, aduhai alangkah baiknya, atau alangkah inginnya, kanat, adalah, kematianku di dunia itu, al-qadiyah, yang menyelesaikan. Jadi orang-orang itu berharap dengan mati selesai segala urusan. Makanya ada orang hutang nggak bisa nyaur, bunuh diri. Ada orang punya anak nggak bisa ngasih makan, anaknya yang dibunuh. Karena baru saya kejadian nih kan, di mana itu? Ada bapak tuh membunuh anak perempuannya, Pak. Ketika ditanya kenapa, saya khawatir tidak bisa ngasih makan dia nanti, ya, dia bunuh saja kan. Kan gila itu namanya. Nah itu karena apa? Karena nggak pernah ngaji itu. Gak pernah tahu tentang Islam. Itu tanggung jawab para ulama itu. Tanggung jawab kita semua itu. Makanya Al-Quran ini harus sebarkan kepada semua orang. Supaya tahu kalau kamu mengalami kesulitan hidup, Al-Quran ini ngasih jalan keluarnya. Sudahlah, percaya sama Allah. Kalau kamu nurut sama Allah, kamu akan dimudahkan hidupnya kok. Orang yang enggak nurut sama Allah aja dimudahkan hidupnya kok, apalagi nurut sama Allah. Ya, nanti mereka akan begitu, orang-orang yang sampai di akhirat menyesal. Ya laitaha kanatil qadiyah. Terus ma aghna anni maliyah, itu mereka akan berkata begitu. Ma aghna, tidak akan menolong anni, kepadaku, terhadap aku, maliyah, hartaku, halaka anni sultaniyah, telah binasa dariku, sultaniyah, kekuasaanku. Jadi orang yang kaya raya akan mengatakan, aduh ternyata hartaku tidak bisa menolong aku dimasukkan dalam neraka, nggak bisa menebus diri dengan hartaku. Karena hartanya harta manusia di akhirat nggak laku. Di sana nggak ada rupiah lagi, dolar nggak ada. Kekuasaan juga begitu, nggak ada lagi yang berkuasa, tinggal Allah saja yang berkuasa.
yang berkuasa akan menyesal, mengatakan halaka anni sultania. Nah, mereka yang berkuasa di dunia ini kebiasaannya Pak, umumnya itu suka nangkepin orang. Kalau ada yang nyinyir, ada yang ngolok-olok, ada yang protes, ditangkap, dihukum. Nanti dibalas di akhirat tuh. Khuduhu fahullu. Allah akan berkata kepada malaikat, khuduhu, tangkaplah itu penguasa yang suka nangkepin orang itu. Fahullu, lalu belenggulah dia. Ya, kalian ikat, kalian borgollah dia. Tsummal jahima sallu, kemudian ke dalam neraka jahim kalian masukkanlah dia. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an fasluku, kemudian ke dalam rantai yang panjangnya 70 dzira', lalu ikatlah dia dengan rantai itu. Dirantai dengan rantai sepanjang kira-kira 35 meter. Rantainya bukan hanya cuma dipakai untuk borgol gini Pak, diikatkan ke seluruh tubuhnya. Naudzubillah misalnya tadi. Nah, saudara sekalian, terus ya sudah ayat ke-10, wa idzal jibalu nusifat wa idzar rusulu uqitat. Nah, apa makna dari wa idzar rusulu uqitat? Nah, kita insyaallah kita lanjutkan besok pagi ya. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.